Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita masih melanjutkan Riyadhus Shalihin ini, bab tasmiyah fi awwalihi walhamdi fi akhirih. Membaca basmalah di awalnya dan hamdalah di akhirnya ketika kita makan. Kalau pertanyaan, lupa, monggo. Saya sholat istikharah. Istikharah. Ada dua pilihan yang baik. Kalau Rasulullah itu mungkin langsung mendapat petunjuk dari kita ini, apakah perlu menilai dan menilai dengan hati dan pikiran yang baik. Ya, itu terkait dengan istikharah. Baik. Rasulullah, kalau Rasul untuk beristikharah itu pantas gitu ya. Kalau kita gimana? Tentunya kita jauh lebih pantas lagi, karena kita bukan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul itu sebenarnya sudah maksum, terjaga dari kesalahan. Jadi kalau melakukan kesalahan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kan tidak maksum. Maka kita sangat pantas untuk istikharah ketika kita bingung untuk memilih sesuatu, tapi tentunya sudah kita sebutkan kemarin, sesuatu yang membingungkan itu sesuatu yang sebenarnya sama-sama ubahnya. Karena kalau yang satu wajib, yang satu haram, itu nggak perlu kita istikharah. Kita harus memilih yang wajib dan apa itu meninggalkan yang haram, atau itu halal dan haram. Kita harus memilih yang halal dan kita harus meninggalkan yang haram, itu pasti. Tapi ketika sama-sama bolehnya, sama-sama baiknya gitu tuh, tapi kita ingin memilih mana di antara yang baik itu yang lebih baik untukku dunia, baik urusan dunia maupun akhiratku. Disitulah kita dianjurkan untuk beristikharah. Jadi itu pun yang mengajarkan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah memerintahkan kita, kalau kita dalam perkara-perkara yang seperti itu kita bingung untuk memilihnya, justru Rasul memerintahkan kita untuk melakukan istikharah. Beliau mengajarkannya bisa kamu lakukan setelah sholat 2 rakaat, kemudian kamu berdoa istikharah itu tadi. Itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman memang sekali lagi namanya istikharah itu kan doa, dan doa itu dikabulkan atau tidaknya itu jelas, itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak kalau kita ingin doa-doa kita itu dikabulkan, itu seperti yang disebutkan dalam riwayat Muslim itu, Rasul menggambarkan seorang yang sedang bepergian jauh, ketika berdoa menengadahkan tangannya ke atas, ya Rob, tapi makanan yang dimakan hasil haram, pakaian yang dipakai hasil haram, dia kenyang dengan perkara yang haram. Dari mana Allah akan mengabulkan doa-doanya? Maka kalau kita ingin beristikharah, berdoa kepada Allah, maka kita harus membersihkan diri kita. Caranya apa? Yang pertama dengan cara bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya. Jadi kalau kita masih berkubang dengan kesalahan dan dosa, tidak mau minta maaf, tidak mau bertobat kepada Allah, ya
jauh dari dikabulkan oleh Allah. Maka kita harus banyak bertobat, beristighfar. Nabi saja sampai 70 atau bahkan 100 kali sehari. Maka kita yang dosanya lebih banyak mestinya harus memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apa itu diantaranya nanti juga mujahadah. Bermujahadah di sini ya bersungguh-sungguh untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semakin taat kepada Allah, doa kita akan semakin apa itu dekat dengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga muraqabah. Muraqabah itu ketika kita berada dimanapun, kita merasa ada CCTV yang mengawasi kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa bermuraqabah dimanapun kita berada, kita merasa ada yang selalu melihat kita, mengawasi kita dan akan meminta kita pertanggungjawaban nanti, maka kita akan benar-benar apa itu menghitung benar bahwa yang kita lakukan hanya haruslah apa itu yang diridhai oleh yang selalu mengawasi kita. Nah, itu yang diantara beberapa hal yang mestinya kita lakukan, sehingga kalau kita sudah beristighfar, bertaubat, kita juga sudah bermujahadah, kita sudah bermuraqabah, kita juga bermuhasabah, selalu menghitung diri kita. Apa itu kalau merasa kebaikannya masih sedikit, perbanyak lagi, selalu menghitung. Sehingga orang yang sibuk menghitung dirinya itu akan apa itu lupa, sibuk menghitung kesalahan-kesalahan orang lain. Tapi orang yang tidak pernah menghitung dosa-dosanya, tidak pernah melihat dosa-dosanya, dia akan sangat mudah untuk menyalahkan orang lain. Nah, itulah insya Allah kalau 4 hal itu kita lakukan, kita ketika beristikharah itu sangat pantas untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kurang lebih yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa itu doa. Jadi kita sangat apa itu pantas untuk beristikharah, karena memang itulah yang diperintahkan oleh Rasul ketika kita bingung dalam memilih perkara yang apa itu perlu diistikharah. Ada yang lain? Ada kisah yang sangat viral sekali terkait dengan bencana di Gunung Semeru. Saya kira banyak sekarang yang baca, yaitu yang namanya kisah Rumini, yang itu diceritakan sampai panjang lebar, bahkan dibuat lagu dan sebagainya. Yang intinya begini Pak, Rumini itu rela mati berpelukan dengan orang tuanya. Orang tuanya itu kan sudah sepuh sekali, padahal orang tuanya itu mempersilahkan agar lari menyelamatkan diri, tetapi berkali-kali dikatakan atau diperintahkan atau disuruh oleh orang tuanya, Rumini itu nekat pengen mati bersama orang tuanya, berpelukan, bahkan dikatakan di situ berpelukan. Nah, dalam kasus ini bagaimana menurut pandangan Islam, kalau ada pilihan bagi seorang anak, sebaiknya menyelamatkan dirinya dengan meninggalkan orang tuanya, karena orang tuanya itu katanya sakit atau gimana gitu, tetapi dia itu memilih untuk mati bersama orang tuanya. Itu bagaimana pendapat atau pandangan masalah Islami gitu. Memang ini berkaitan dengan bahasanya usaha untuk birrul walidain. Ada satu kisah di zaman Rasulullah, itu ketika seorang sahabi itu mau berjihad di jalan Allah, itu ternyata oleh Rasulullah dilarang, nggak usah, kamu di rumah saja. Karena ternyata Rasulullah tahu bahwa sahabat yang minta berjihad tadi punya orang tua yang sepuh yang tidak ada yang menjaga, dia yang menjaga. Kalau dia berjihad maka orang tuanya tidak ada yang menjaga. Maka Rasul, kamu di rumah saja, jihad kamu dengan orang tua kamu di sana. Jadi ketika menjaga orang tuanya itu bagian dari birrul walidain. Jadi ketika ada kisah seperti itu, memang di satu sisi kita memang tidak boleh bunuh diri, itu nggak boleh. Bunuh diri itu dilarang dalam agama kita. Tapi posisi apa itu orang bunuh diri itu sebenarnya bisa dilihat dari niat. Jadi orang yang bunuh diri yang berdosa itu, yang apa itu niatnya memang dia putus asa dengan dunia.
dia tidak ridho dengan pembagian Allah, sehingga dia pokoknya ingin mati saja karena merasa bahwa cobaan Allah itu sangat berat, dia tidak sanggup memikulnya, dia membunuh dirinya sendiri karena merasa tidak ridho dengan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari yang tentunya dilarang, itu bunuh diri benar. Tapi kalau seseorang itu memang posisi gunung meletus itu kan musibah, dan orang kan tidak tahu saya nanti lari itu melayu nih apa lahari kan juga nggak tahu kan gitu. Sehingga kondisi seperti itu kan mungkin juga kalut. Tapi kalau saya meninggalkan ini, siapa yang menunggu orang tua kita, yang menunggu orang tua saya? Nanti kalau umpamanya terisolasi beberapa hari kan seperti itu. Sehingga dia ingin menjaga orang tuanya, tapi mestinya jangan punya niat bunuh diri gitu. Tapi dia berusaha untuk menyelamatkan orang tua, pokoknya ingin selamat bersama orang tua, itu yang benar begitu. Saya pokoknya ingin selamat tapi bersama orang tua, sehingga mungkin menggendong orang tuanya atau mencarikan perlindungan bagi orang tuanya, meskipun sudah berlindung tapi tetap jebol juga, itu tentunya sudah ada usaha. Karena yang dilihat oleh Allah itu kan usaha kita, jadi bukan hasilnya tapi usaha kita. Maka kalau kita sebagai seorang muslim ketika dihadapkan perkara yang berat itu tadi ya, kita yang penting tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh merasa ya tadi saya katakan putus asa, tidak ridho dengan cobaan Allah. Pokoknya kita siap menghadapi dan kita ingin menyelamatkan orang tua kita, meskipun harus mengorbankan nyawa, itu bagian dari insya Allah jihad seseorang terhadap orang tuanya. Karena jihad itu sendiri kan juga sama seperti itu. Orang berjihad di jalan Allah itu sebenarnya dia rela berkorban nyawanya. Untuk apa? Untuk selamatnya dan bahagianya orang lain. Jadi kalau para pejuang-pejuang kita yang dijajah Belanda itu kan dulu kalau tidak yang berjuang kan mungkin sampai sekarang kita masih dijajah Belanda. Tapi di antara kita itu ada yang merelakan dirinya, nyawanya untuk berkorban untuk selamatnya, sejahteranya generasi selanjutnya atau saudara-saudaranya yang lain. Itu bagian dari insya Allah berjihad atau berjuang, atau kalau di sini nanti bagian dari birrul walidain. Jadi kalau dia benar-benar berniat saya pokoknya ingin selamat tapi dengan orang tua, saya lindungi orang tua, tempatkan yang mungkin sudah di tempat yang menurut dia sudah paling aman, tapi tetap tidak terhindar dari musibah itu, insya Allah itu tidak termasuk bunuh diri. Karena memang ya keadaannya itu tidak ada yang tahu, itu laharnya itu atau gumpalannya itu larinya kemana kan gitu loh. Kita tidak ada yang tahu, sangat sekejap itu kejadian seperti itu. Jadi yang penting innamal a'malu binniyati tadi. Jadi yang penting jangan sampai ada atas putus asa, tapi yang dilahirkan dalam niat itu niat untuk terus berbakti kepada orang tua, ingin menjaga orang tua, ingin selamat bareng orang tua, tidak sendiri kan gitu loh. Menyelamatkan tapi ingin selamatnya bersama orang tua. Syukur-syukur kalau memang harus berkorban untuk menyelamatkan orang tua, siap, itu juga sama. Ini bagian dari, mudah-mudahan bagian dari birrul walidain. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan yang penting niatnya jangan sampai putus asa tadi. Ini dalam surat Al-Quran itu mengenai ayat saja, kita akan disunahkan bersujud ketika membaca ayat saja itu. Iya. Nah, itu kalau di dalam sholat apakah juga melaksanakan atau tidak? Membaca ayat sajdah itu disunahkan. Ada beberapa ayat-ayat ya yang memang perintah untuk sujud, kemudian kita yang terbaik adalah bersujud. Di luar sholat tidak ada masalah, tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Dan di dalam sholat menurut pendapat yang paling kuat tetap disunahkan. Jadi kalau kita membaca ayat sajdah dalam sholat, kemudian ya kita sujud, kemudian kita berdiri lagi melanjutkan bacaan kita, boleh. Jadi boleh. Jadi umpamanya di dalam ayat tadi di tengah-tengah ada ayat sajdah, kemudian kita langsung sujud, kemudian kita melanjutkan lagi membaca
berdiri lagi untuk meneruskan bacaan kita. Itu para ulama menyunahkan juga, karena memang ada perintah itu paling tidak itu sunnah, paling tidak itu hukumnya sunnah. Itu baik, jadi baik di luar maupun di dalam ada kesunahan, ada itu dia syariatkan untuk sujud itu. Ada yang lain? Saya sering mendengar orang lain itu mempunyai cita-cita aku sudah mati boleh Mekah. Itu bagaimana? Baik. Kepingin mati di Mekah. Saya hanya ingin meluruskan bahwa matinya seseorang itu tidak berkaitan dengan surga dan neraka. Artinya matinya di mana itu. Tapi yang menjadikan surga atau neraka itu adalah amal dan ibadahnya. Jadi mestinya ya kita itu siap dipanggil oleh Allah dimanapun. Yang penting saya harus mempersiapkan diri ketika dipanggil sudah dalam keadaan taat dan pahalanya sudah banyak terkumpul dan sudah bertobat dari dosa-dosa. Itu yang benar seperti itu. Jadi untuk meluruskan pemahaman, karena saya khawatir nanti ada yang mengatakan kalau meninggalnya di Mekah itu jaminan surga, tidak bisa. Jadi kalau umpamanya seorang pejabat ya, anggap saja dia koruptor kelas kakap, kemudian karena dikejar-kejar KPK lari tak rekor-rekor umroh, kemudian mati di Mekah, ya dia nggak bertobat ya sama aja. Dia tetap mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang dia lakukan di dunia. Jadi ya kita tidak perlu Rasul pun juga tidak pernah ya. Tapi memang Rasul kalau ketika menjelang wafat itu ingin dikubur di rumah beliau, Jadi rumah beliau pun juga di Madinah, bukan di Mekah. Itu kan begitu. Tapi beliau mengapa diminta? Ya karena beliau memang orang Madinah. Jadi Rasulullah itu lahir di Mekah, aslinya orang Mekah. Tapi kemudian beliau menjadi orang Madinah karena sudah menempati rumah yang berada di samping Masjid Nabawi itu, maka masjidnya juga disebut Masjid Nabawi. Nah sekarang rumahnya Rasul itu sudah bagian dari masjid itu. Jadi antara rumahku dan mimbarku itu adalah Raudhatun min Riyadil Jannah, maka itu termasuk Raudhatul Jannah kan gitu. Taman dari taman-taman surga. Jadi kita nggak perlu umpamanya berharap ya mati di mana, tapi yang penting ya Allah, mudah-mudahan ketika engkau cabut nyawa ini, mudah-mudahan sudah dalam keadaan beriman, sudah dalam keadaan jiwa kita sudah termasuk jiwa yang mutmainah, yang Allah ridho kepada kita dan kita juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut saya seperti itu. Betul? Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan lah. Pokoknya kita mati di mana saja. Pokoknya yang penting kita siap mengumpulkan pahala. Kalau disebutkan Rasul, orang yang cerdas itu siapa? Orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan dirinya setelah mati nanti. Itu orang yang cerdas. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang cerdas itu ya tahu nanti kapanpun kita bisa dipanggil oleh Allah. Kita ingat kapanpun kita bisa mati, maka kita selalu ingat dimanapun kita akan mati, maka kita persiapkan untuk kalau kita suatu saat dipanggil oleh Allah. Dimanapun tidak ada masalah, yang penting kita udah mempersiapkan kematian. Kita tetap ada dua. Yang pertama, bacaan waktu sujud mendengar ayat sajdah tadi. Iya. Kemudian yang kedua, kalau orang atau anak yang menikah itu dua orang tuanya juga menikah. Artinya begini, kalau itu bapaknya punya anak sendiri, ibunya punya anak sendiri sudah menikah, terus anak-anaknya itu dinikahkan apa boleh, itu kan sudah berbeda. Jadi corone gawan sama gawan itu. Rondon di anak, dudon di anak, anaknya digaduke gitu.
Terima kasih. Yang pertama terkait dengan apa yang hendaknya diucapkan ketika kita mendengar ayat-ayat sajdah tadi. Kalau sujudnya itu kan ada 3 macam ya. Ada sujud syukur, ada sujud sahwi, ada sujud tilawah. Jadi kalau sujud syukur kalau mendapatkan apa itu kenikmatan yang luar biasa, berita yang luar biasa menggembirakan, sujud syukur. Kalau apa itu lupa dalam sholat, sujudnya sahwi. Karena sahwun itu lupa. Kalau membaca, mendengar ayat-ayat saja tadi, sujudnya sujud apa itu tilawah. Apa yang dibaca itu di antara yang bisa dibaca itu yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sajjada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu salah satu doa yang bisa diucapkan ketika kita apa itu membaca. Meskipun sebenarnya doa itu kalau kita perhatikan di kalangan ulama hadis itu banyak yang mengatakan hadisnya dhaif. Jadi hadis yang terkait dengan sajdah wajhi ini disebutkan hadisnya dhaif. Jadi bagi yang mendhaifkan hadis itu tidak mau menggunakan doa itu sajdah wajhi. Lalu bagaimana kalau tidak menggunakan doa itu? Kalau tidak menggunakan doa itu berarti doanya seperti kita sujud di dalam sholat kita. Nah, itu ya memang ada perbedaan di kalangan ulama terkait dengan itu. Yes. Jadi karena ada perdebatan tadi di antara ulama karena kedhaifan hadis itu memang kalau kita perhatikan al-jarhu muqaddamun, apa itu yang menjarah itu muqaddamun ala ta'dil, didahulukan dari yang mengatakan ta'dil. Yang mengatakan lemah itu harus didahulukan dari yang mengatakan kuat. Karena ada perbedaan di kalangan ulama. Nah, itu untuk menjaga kehati-hatian. Jadi kalau ada umpamanya 2 guru berdebat, yang satu ngono kuwi ora lulus, ning siji ngono kuwi lulus ra apa-apa. Kuwi menurut kehati-hatian, kuwi sing bener ora lulus. Kalau ada perdebatan seperti itu karena apa? Al-jarh muqaddamun ala apa itu at-ta'dil. Karena terkait dengan hadis loh, saya hanya gambarannya tadi 2 guru, siji kira lulus, siji lulus. Nah, itu kalau dalam ilmu hadis itu yang dikuatkan yang mengatakan tidak lulus. Kenapa? Karena ini terkait dengan keraguan datangnya dari Rasul benar atau tidak. Jadi ketika diragukan itu lebih baik dikatakan itu bukan dari Rasul, karena diragukan datangnya dari Rasul itu. Nanti kalau kita apa itu ternyata itu bukan dari Rasul, bahkan apa itu kita menyebutnya itu datang dari Rasul, ada ancaman. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berbohong tentangku, maka hendaknya dia mempersiapkan kursinya di neraka. Itu orang yang menyengaja untuk berbohong. Lah kita kan khawatir kalau itu bukan dari Rasul, kemudian kita anggap itu datang dari Rasul. Maka ya lebih baik karena itu ada perdebatan di kalangan ulama, kita menggunakan doa saja seperti kita doa di dalam sholat itu, sujud kita dalam sholat, karena itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terkait dengan sujud tilawah, itu ternyata contohnya bahkan dalam riwayat Bukhari ada dari Abu Rafiq, shallaitu ma'a Abi Hurairah, aku pernah sholat bersama Abu Hurairah. Kemudian ketika membaca ayat sajdah, beliau sujud. Maka para tabi'in kira-kira begitu. Ini tentunya Rasul sudah tidak ada. Abu Hurairah ketika sujud, mereka bertanya, "Ma hadhihi sajdah?" Ini sujud apa ini wahai Abu Hurairah? Qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim. Aku sujud seperti ini di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Abu Hurairah mempraktekkan sujud tilawah di dalam sholat. Itu ketika dipertanyakan oleh sahabat yang oleh apa itu generasi selanjutnya, beliau mengatakan, aku melakukan ini
di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terkait dengan itu melakukan sujud tilawah itu tadi. Ini kita juga belum melanjutkan ya terkait dengan awal dan akhir, mengawali makan dan mengakhiri makan. Ada beberapa hadis yang terkait yang sebenarnya bisa kita ambil hikmah dari situ, tapi karena malam hari tadi memang mengumpulkan apa itu pertanyaan-pertanyaan, yang mudah-mudahan terkait hadis-hadis yang akan kita baca kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ada PR satu lagi tadi dari Pak Joko, ini belum sempat terjawab, tapi ini butuh waktu jawabnya ya, karena sudah azan. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang datang saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.